Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam. Sudrajat. Kita lanjut pada tahap ujian komprehensif ini. Bapak akan ada 3 sesi, Pak ya. Yang pertama adalah Bapak akan membawakan modul ajar, melakukan proses praktek pembelajaran dengan modul ajar PJBL, dan kemudian di sesi berikutnya akan ada sesi uji pengetahuan, dan kemudian yang paling terakhir itu adalah sesi baca tulis Quran. Bapak siap hari ini? Jelas suara saya, Pak? Iya, Pak. Oke, Kebetulan silakan ada. Pak. Dimulai dari sekarang praktek mengajarnya dengan menggunakan modul ajar PJBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sudah sarapan? Oke. Bagaimana semangatnya? Luar biasa. Baik, anak-anak sekalian. Jadi pada kesempatan hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru ingin memastikan dulu apakah ada yang tidak hadir hari ini? Oh iya, alhamdulillah semua. Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa ya, selalu kita awali dengan doa agar kegiatan belajar kita itu bisa memperoleh berkah dan dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami apa yang kita pelajari. Baik, silakan eh, ketua kelas dipimpin doanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Oke, terima kasih Ketua kelas sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, anak-anak sekalian, jadi pada hari ini kita akan masuk pada pembelajaran yang kedua, yakni tentang halal dan haram. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita ialah yang pertama menjelaskan makna halal dan haram. Yang pertama, kemudian yang kedua menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Adapun alur daripada kegiatan pembelajaran kita hari ini, itu yang pertama, Pak Guru akan menjelaskan terlebih dahulu terkait apa itu halal dan apa itu haram. Kemudian yang kedua, nanti eh, anak-anak sekalian akan dibagi kelompok untuk mendiskusikan satu tema yang akan kemudian di akhir kegiatan pembelajaran ini akan menghasilkan sebuah proyek tentunya yang berkaitan dengan halal dan haram. Baik, kita lanjut di pertama, Pak Guru akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan materi kita pada hari ini yakni tentang halal dan haram. Jadi yang pertama itu kita awali dari kita perlu memahami dulu definisi daripada halal dan juga haram. Jadi, yang pertama adalah halal. Halal itu adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Ya, itu halal. Kemudian, sedangkan haram itu kebalikannya. Kalau tadi halal itu adalah sesuatu yang dibolehkan atau kegiatan yang diizinkan, maka haram kebalikannya. Haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan,
tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Bisa dipahami ya? Atau mungkin ada yang ingin bertanya? Oh, silakan. Ya, ya. Pertanyaan yang bagus ya, syariat Islam. Jadi syariat Islam itu ketentuan, semacam aturan ya, di mana kita berdasarkan syariat itulah kita akan mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak. Ya, ini sudah digariskan, ini sudah difirmankan oleh Allah dan juga Rasulnya dalam Al-Quran dan juga hadis terkait mana yang boleh dan mana yang tidak. Itu yang kemudian disebut dengan syariat, ya, semacam tuntunan atau aturan yang mengikat kita untuk melakukan tindakan-tindakan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, baik. Jadi sekarang setelah kita pahami apa itu definisi halal, kemudian apa itu definisi haram, kemudian kita masuk ini yang kedua, dalil ya atau dasar-dasar daripada halal dan haram. Jadi segala sesuatu dihalalkan atau diharamkan itu seperti yang Pak Guru sudah katakan tadi, itu sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, kemudian oleh Rasulullah itu melalui hadis-hadisnya. Jadi dari sanalah kita bisa paham, kita bisa tahu, oh ternyata hal ini tidak boleh, ternyata hal ini halal, ternyata hal ini tidak boleh atau haram dan sebagainya. Oke, jadi yang pertama, dasar yang pertama itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Jadi segala yang dihalalkan di dalam Al-Quran itu sudah pasti halal. Ya. Jadi apa yang sudah difirmankan oleh Allah bahwa itu halal, itu sudah pasti kehalalannya. Begitu pula sebaliknya, apa yang diharamkan, apa yang sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu haram, maka itu sudah pasti haramnya. Ya. Nah, jadi karena apa? Penetapan halal dan haram ini merupakan hak dan kekuasaan Allah yang maha tahu atas apa yang diciptakannya. Oke, itu yang pertama. Kemudian dasar hukum yang kedua itu adalah al-hadis. Jadi al-hadis ini atau sunnah Nabi ini, ya, atau perkataan perbuatan Nabi itu disebut dengan hadis. Jadi di hadis ini juga telah dijelaskan, ya, dan ini merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Ini menjadi sumber hukum yang kedua. Jadi hal-hal yang belum dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran itu kemudian diperjelas oleh Nabi yang kemudian ini menjadi hadis. Ya. Begitu juga termasuk juga terkait dengan halal dan haram. Jadi apa-apa yang kemudian belum jelas dijelaskan secara rinci di Al-Quran, sekali lagi kemudian itu dijelaskan lebih rinci, lebih detail lagi di dalam hadis Nabi. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ijtihad. Nah, jadi ijtihad ini yang dimaksud dengan ijtihad ini adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Nah, jadi yang melakukan ijtihad itu adalah para ulama yang tingkat keilmuannya itu luar biasa, ya, yang mereka itu hafal Quran, kemudian hafal hadis. Jadi ketika ada kemudian hal-hal yang belum pasti apakah ini halal atau haram, nah kemudian disinilah para ulama ini atau yang disebut dengan mujtahid ini kemudian mereka berijtihad, mereka berupaya, ya, mengumpulkan berbagai firman, berbagai hadis yang kemudian dikait-kaitkan, kemudian akhirnya menemukan hukum-hukum syariat itu. Oke, itu ijtihad. Jadi ini tidak sembarang orang, bukan sembarang orang yang melakukan ijtihad, ya. Hanya orang-orang tertentu yang punya tingkat pengetahuan itu sangat luar biasa. Baik. Setelah itu bisa dipahami ya sampai di sini terkait dengan dasar hadis, dasar hukum daripada halal dan haram. Jadi kita ulang ada tiga, yaitu ada Al-Quran yang pertama, kemudian yang kedua ada hadis, kemudian yang ketiga adalah ijtihad. Baik, kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah sebab-sebab halal dan haram. Nah, jadi halal ataupun haram itu disebabkan ada tiga proses, ya, atau ada tiga faktor, ya,
menyebabkan sesuatu itu dikatakan haram. Yang pertama, zat asal, ya. Jadi zat asal ini adalah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu telah menetapkan sesuatu yang haram karena zatnya. Jadi memang dia sudah halal dari sana, istilahnya. Ya. Apa itu? Nah, seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran ini, seperti bangkai, darah, dan babi. Ini yang sudah jelas, ya. Ini memang asalnya sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sudah jelas ayatnya di dalam Al-Quran. Itu yang pertama, zat asal. Kemudian yang kedua, sifat asal, ya. Jadi perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, seperti judi, syirik, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi semua yang dilakukan bersifat buruk, seperti jahat, judi atau syirik dan lain sebagainya itu, meskipun dengan niat, cara dan hasil sebab apapun, ya, karena memang sudah asalnya itu dari sesuatu yang tidak baik, maka hukumnya tetap haram. Bisa ya, bisa dipahami? Baik, ya. Oke. Itu yang kedua, sifat asal. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini adalah proses, ya. Jadi ada sesuatu yang dia haram itu disebabkan karena prosesnya, ya. Jadi halal atau haramnya sesuatu itu bisa disebabkan oleh prosesnya. Jadi proses pembuatan misalnya, atau pengerjaan, atau cara mendapatkannya, ya. Ini akan menentukan hasilnya. Jadi Pak Guru kasih contoh, ayam itu halal, ya. Secara zatnya dia halal, ya. Tapi kemudian dikarenakan oleh prosesnya mungkin yang tidak benar, prosesnya yang kemudian itu haram, maka meskipun ayam ini halal, tapi kemudian bisa berubah menjadi haram. Misalnya ayam yang kita konsumsi itu mungkin karena tidak disembeli atas nama Allah atau tidak mengucapkan bismillah, minimal mengucapkan bismillah, ya. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi misalnya sesuatu yang halal tapi diperoleh dengan cara misalnya dicuri. Nah, ini juga termasuk keharaman yang disebabkan karena proses. Nah, bisa dipahami ya? Oke, baik. Nah, kemudian setelah kita pahami sebab-sebab halal dan haram itu, ya, terdiri dari tiga tadi. Pertama karena menginginkan asalnya, di selanjutnya penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang memang yang masih menjadi apa namanya hal yang rumit juga bagi kita. Karena kenapa? Selama ini terkait dengan halal dan haram itu masih belum menyeluruh, ya, dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi terkadang ada hal-hal yang sebenarnya yang sifatnya yang hukumnya itu sebenarnya haram, tapi kita terkadang sudah menganggap itu hal yang biasa. Nah, ini seperti yang perlu tampilkan ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini bisa dilihat, ini bisa disimak baik-baik. Kira-kira apa ini? Ya, sisa makanan. Nah, ini tentu ya. Ada yang kira-kira seperti ini di rumah? Ya. Nah, jadi kalau ada, mulai hari ini sudah bisa dihilangkan. Jadi kalau ingin makan sesuatu itu diupayakan untuk habis. Karena kenapa? Ternyata ini bagian dari sesuatu yang haram. Ya. Karena kenapa? Kenapa haram? Ya. Karena ini adalah salah satu sifat yang merugikan, mubazir. Ya. Orang-orang yang ada di luar sana itu mungkin dalam hal makanan mereka setengah mati, susah payah mereka untuk memperoleh makanan. Sementara kita yang dikasih kelebihan tentang itu justru malah kita rugikan. Nah, jadi makanya ini disifatkan juga haram sebenarnya. Jadi hal-hal yang seperti ini yang Pak Guru maksud tadi ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari hal-hal yang seperti ini kadang kita menganggap sudah hal biasa. Tapi mulai hari ini setelah kita tahu ternyata bahwa ini sikap yang tidak baik dan kemudian ini bisa jadi haram, maka kita berupaya ya bagaimana ini bisa kita biasakan mulai dari.
Yang pertama, kemudian ini juga yang bisa jadi kita semua ya ini masih sering melakukannya, membuang sampah sembarangan. Ya, ini juga termasuk perbuatan buruk. Karena kenapa? Dampaknya ini sangat luar biasa ya. Dampak buruknya. Apa saja kira-kira dampak buruknya? Ayo coba. Apa kira-kira yang bisa disebabkan, hal buruk yang bisa disebabkan membuang sampah, apalagi seperti di gambar ini adalah membuang sampah di sungai. Ayo, siapa yang bisa? Coba. Oke, silakan. Iya, betul. Ya. Jadi, membuang sampah di sungai ini bisa menyebabkan suatu ketika itu akan terjadi banjir. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita membuang sampah terus-menerus ke dalam aliran sungai, yang kemudian tanpa kita sadari akhirnya sungainya tersumbat ya karena banyaknya sampah yang sudah kita buang menyebabkan aliran air itu tersumbat. Jadi ketika hujan turun ya berhari-hari, berjam-jam berhari-hari, akhirnya apa? Air yang harusnya sudah mengalir ke arah laut itu kemudian ditahan oleh banyaknya sampah yang sudah kita buang tadi. Akhirnya apa? Meluap. Nah, inilah kenapa sehingga membuang sampah ini termasuk perbuatan yang haram. Nah, jadi mulai sekarang ini sudah bisa kita praktekkan ya. Mulai sekarang kita biasakan untuk membuang sampah. Ya. Minimal di lingkungan yang kecil itu misalnya di kelas, ya, atau mungkin di sekolah atau di sekitaran rumah. Sudah seperti itu sudah kita awali dari hal-hal yang seperti itu. Oke, bisa ya. Baik. Nah, sekarang selanjutnya setelah kita pahami ya terkait apa itu definisi halal, kemudian apa dalilnya, dasarnya, kemudian apa saja sebab-sebabnya. Nah, jadi pada hari ini nanti Pak Guru akan membagi kelompok ya. Nanti setiap kelompok kemudian akan mencoba menentukan satu tema ya, akan kemudian mengidentifikasi eh, beberapa hal ya bisa bisa dalam hal minuman atau mungkin makanan atau mungkin pergaulan sehari-hari. Kemudian setelah itu masing-masing kelompok akan mengidentifikasi sebab-sebab keharamannya ya. Oke, jadi kita bagi kelompok dulu ya. Nanti setelah dibagi kelompok, oke kita bagi kelompok dulu ya biar nanti sudah jelas siapa-siapa yang sudah dalam kelompoknya masing-masing. Oke, nah sekarang masing-masing kelompok silakan berdiskusi dengan temannya. Diskusikan apa kira-kira tema yang ingin diidentifikasi terkait dengan halaman suatu hal ya. Bisa dari makanan boleh, kemudian bisa dari minuman ya, atau mungkin pergaulan sehari-hari. Silakan didiskusikan. Oke, Pak Guru kasih waktu 1 menit ya untuk mendiskusikan bersama teman-temannya terkait apa tema proyek yang akan dibuat. Oke, nah sekarang masing-masing kelompok itu sudah menentukan temannya masing-masing. Nah sekarang di masing-masing kelompok kemudian silakan menyusun rencana kerja ya. Silakan ditetapkan langkah-langkahnya, siapa yang akan mengerjakannya, siapa yang akan mendesain dia punya proyek seperti apa, siapa yang akan mencari materinya. Silakan Pak Guru kasih waktu lagi untuk menentukan ya, supaya nanti sebentar masing-masing anggota dalam kelompok itu semua kerja ya. Jadi ingat kerjasama dalam kelompok itu penting ya. Nah kenapa? Menentukan bagus dengan tidaknya hasil itu adalah tergantung daripada kerja masing-masing anggota kelompok. Jadi kalau semua kerja, Pak Guru yakin hasilnya akan lebih bagus. Oke, silakan.
Baik, sekarang masing-masing kelompok sudah tahu ya apa tugasnya masing-masing dalam kelompok. Selanjutnya silahkan dilakukan ya, silakan dieksplorasi di mana saja, apakah melalui buku, internet dan lain sebagainya. Kemudian masing-masing kelompok untuk mengumpulkan informasi terkait dengan tema yang akan diidentifikasi. Silakan ya, bisa lewat buku, bisa juga lewat internet ya, lewat Google dan lain sebagainya. Silakan dicari ya, silakan dikumpulkan sebanyak-banyaknya terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan tema yang sudah diambil oleh kelompok. Ya, Pak Guru kasih waktu sekitar 5 menit ya. Oke, baik. Sekarang masing-masing kelompok sudah berhasil mengumpulkan berbagai informasi terkait dengan tema. Kemudian yang selanjutnya adalah penyusunan produk ya. Jadi apa yang sudah didapatkan itu terkait dengan informasi tadi itu silakan dituangkan ke dalam peta konsep ya, peta konsep ya, atau mind map. Jadi nanti kemudian hasilnya ini akan kita pajang untuk kita jadikan bahan belajar di kemudian ya. Oke, jadi silakan. Jadi silakan, tadi sudah ada yang tugasnya mendesain, ada yang sudah tugasnya menulis dan lain sebagainya, silakan ya. Jadi setelah produknya ini sudah siap, nanti kemudian akan kita presentasikan proyeknya masing-masing kelompok. Oke, silakan Pak Guru kasih kesempatan lagi untuk melakukan atau menyusun produknya. Jadi silakan disusun sedemikian rupa ya di kertas yang sudah disiapkan tadi itu ya. Nah, tadi kan Pak Guru sudah memberikan beberapa contoh ya bagaimana bentuknya mind map itu. Silakan. Oke. Nah, selanjutnya setelah produknya sudah siap semua ya, sudah dalam bentuk peta konsep atau mind map, selanjutnya Pak Guru akan mempersilahkan masing-masing anggota kelompok ya, diwakilkan saja sama satu orang. Nanti siapa yang bisa untuk mempresentasikan terkait dengan proyeknya pada hari ini ya. Oke, Pak Guru beri waktu untuk kelompok satu. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok satu yang sudah berani tampil untuk mempresentasikan hasil diskusi yang dituangkan dalam bentuk produk tadi. Oke, kemudian yang kedua, kelompok kedua, silahkan. Nanti masing-masing kelompok menyimak ya, sebab sebentar mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang dipresentasikan. Oke, sudah? Oke, kita kasih tepuk tangan lagi, aplaus lagi untuk kelompok dua. Baik, yang terakhir kelompok ketiga, silakan dipresentasikan hasil diskusinya yang sudah disusun dalam bentuk produk tadi. Kami persilahkan, silakan kelompok tiga. Ya, oke. Itulah penampilan yang terakhir dalam sesi presentasi dari kelompok 3. Nah, jadi apa yang sudah dipresentasikan oleh anak-anak sekalian tadi itu semuanya sudah benar ya. Hanya saja Pak Guru ingin menambahkan alangkah bagusnya lagi kalau tadi itu kita tambahkan dalil ya, dalil-dalil terkait dengan haramannya itu ya. Jadi nanti bisa diperbaiki ya. Nanti setelah diperbaiki baru kemudian kita pajang di kelas supaya nanti ini menjadi bahan pembelajaran kita di masa-masa yang akan datang. Ya, oke ya. Jadi sekali lagi Pak Guru ingatin bahwa paling bagus lagi jika dicantumkan juga dalil terkait dengan sifat
apa namanya keharamannya itu, ya, yang menjadi dasar daripada keharamannya itu. Oke, itu saja. Baik, kemudian yang setelah ini, mari sama-sama kita melakukan refleksi, kita ingat-ingat kembali lagi kira-kira ada apa, kira-kira hal-hal apa yang kemudian menjadi hal yang mungkin menurut kalian untuk kita dipahami, ya. Apa kira-kira kendalanya tadi selama proses pengidentifikasian, kemudian pencarian informasi dan lain sebagainya, ya. Oke, baik. Jadi itulah, ya, sudah seperti itu, ya. Jadi hal-hal yang seperti ini sebenarnya yang kemudian menjadi sikap yang sebenarnya tidak dibenarkan. Tadi kan Pak Guru sudah menyampaikan bahwa ayo kita kerjasama, ya. Ya, tapi kemudian ternyata ada sebagian yang teman-temannya yang mengatakan bahwa ini ternyata cuma bermain atau dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang bisa jadi ini menjadi sesuatu sikap yang haram, ya. Karena kenapa kita tadi sudah sama-sama sepakat membagi tugas dan lain sebagainya. Ya, jadi oke, ya. Jadi siapapun tadi yang kemudian belum bisa apa namanya, belum terlalu maksimal memberikan bantuan di dalam kelompok di apa namanya di pertemuan-pertemuan berikutnya, ayo lebih aktif lagi supaya apa yang dihasilkan daripada sebuah kelompok itu menjadi sangat luar biasa, ya. Oke, baik. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Jadi pada pembelajaran hari ini Pak Guru hanya ingin mengingatkan bahwa penting, ya, sangat penting untuk kita memahami terkait dengan konsep halal dan haram di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa penting? Karena ini menjadikan apa segala aktivitas kita itu bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak baik, ya. Nah, kenapa tidak baik, ya, jika ada hal-hal atau ada sesuatu yang kita konsumsi atau yang kita pakai dan lain sebagainya yang ternyata itu haram, ya. Nah, maka setelah pembelajaran ini Pak Guru berharap semua anak-anak ini sudah bisa mengaitkan dengan sikap-sikap. Jika ada dimungkinkan sikap itu, ini sikap ini ternyata manfaatnya ini sedikit, justru lebih banyak dia punya kerugian yang disebabkan. Nah, maka hal-hal yang seperti itu perlu dihindari, ya. Nah, pernah, ya, mungkin bisa kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari ada yang mengkonsumsi hoax. Nah, ya kan? Padahal hoax ini kalau menurut Pak Guru ini adalah sesuatu yang halal pada dasarnya, ya, karena memang dia ini hoax ini dibuat oleh orang itu fungsinya itu untuk merekatkan, ya, fungsinya sebagai lem, tapi kemudian oleh generasi sekarang ternyata diubah fungsinya, ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini yang Pak Guru maksudkan, dan mengkonsumsi itu dampaknya sangat buruk bagi kesehatan. Maka mengkonsumsi hoax itu termasuk perbuatan yang haram. Bisa dipahami, ya? Oke. Baik. Jadi mungkin demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Pak Guru kemudian mengingatkan sebelum kita akhiri bahwa apa yang sudah didapat ini silakan dikembangkan lagi, ya. Dicari lagi, identifikasi lagi sebanyak-banyaknya. Banyak, ya. Banyak sumber yang bisa kita jadikan, ya, untuk belajar. Sekarang ini sudah canggih, ya. Jadi kita bisa belajar itu tidak harus dari guru. Kalian bisa belajar sendiri. Manfaatkan HP, ya, untuk belajar, ya. Silakan. Bisa, ya? Baik. Nah, yang terakhir, mari sama-sama kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah.
kita sudah menyelesaikan sesi pertama, yaitu praktek pembelajaran. Sesi uji pengetahuan ini, Pak Sudrajat, terkait dengan eh, serangkaian aktivitas atau kegiatan PPG Daljab yang sudah kita ikuti dari pertama, dari sesi apa? Dari sesi pendalaman materi sampai dengan sesi hari. Saya akan tanyakan. Yang pertama terkait dengan teori belajar, Pak. Bapak pernah mendengarkan atau pernah eh, membaca terkait teori konstruktivisme, Pak ya? Iya, Oke, teori konstruktivisme. Baik, Pak. Hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan teori konstruktivisme adalah bagaimana teori belajar konstruktivisme itu diimplementasikan dalam pengembangan modul ajar yang sesuai dengan prinsip merdeka belajar untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Bapak bisa memberikan contoh juga terkait dengan kasus nyata di kelas yang Bapak alami. Silakan Pak Sudrajat. ya, baik, terima kasih. Jadi teori konstruktivisme. Jadi menurut teori ini, jadi siswa itu membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman belajar. Ya. Di dalam prinsip merdeka belajar, konstruktivisme ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi, menemukan, dan memahami konsep melalui pengalaman belajar aktif. Ya. Jadi pembelajaran itu difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang memungkinkan siswa itu bisa membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman mereka. Ya. Nah, mungkin kalau kita jadikan satu contoh, itu mungkin pada model pembelajaran kalau yang sekarang ini adalah model PBL, problem based learning. Jadi di mana anak-anak itu melalui pengalaman mereka melakukan identifikasi masalah, kemudian menemukan solusi dan lain sebagainya. Disinilah proses mereka untuk membangun pengetahuan itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, baik Pak Sudrajat. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Eh, Bagaimana Pak Sudrajat mengintegrasikan pendekatan technological pedagogical content knowledge atau TIPEC pada metode PBL atau PJBL, ya. Di mana pendekatan ini yang diintegrasikan dengan PBL dan PJBL itu ditujukan untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa pada pelajaran PAI. Bisa Bapak jelaskan itu, Pak? Baik, terima kasih lagi. Jadi dalam model pembelajaran, apakah itu PBL ataupun PJBL, jadi teknologi yang kemudian disebut dengan pendekatan CPEC itu bisa kita terapkan, kita integrasikan melalui kegiatan siswa di dalam yang pertama ketika guru ingin menjelaskan berbagai persoalan awal ya yang kemudian yang ingin di apa namanya diidentifikasi oleh siswa itu bisa kita integrasikan dulu misalnya melalui media pembelajaran seperti YouTube misalnya. Jadi
melalui media YouTube ini, guru itu kemudian di awal sudah bisa menjelaskan garis-garis besar terkait dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian selanjutnya, para siswa itu kemudian mengembangkan terkait materi tadi itu yang mereka bisa eksplor melalui berbagai media juga seperti YouTube, Google, dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Sudrajat. Bagus jawabannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikut. Ini kali ini terkait dengan uh, komponen ya perangkat pembelajaran. Dalam mengembangkan perangkat pembelajaran, bagaimana Pak Sudrajat mendesain instrumen asesmen ya, pikir kritis, kreatif, siswa. Ya, ini ada kaitannya dengan high order thinking skill, Pak ya. Berikan juga kalau ada contoh yang Bapak pernah alami di kelas Bapak atau di sekolah Bapak. Silakan, Pak. Bisa bisa diulang, Pak. Soalnya tadi agak putus-putus suaranya. Oh, baik. Baik. Dalam pengembangan perangkat pembelajaran, bagaimana Bapak mendesain instrumen asesmen? Terkait dengan asesmen ini, Pak ya, evaluasi, yang dapat mengukur keterampilan berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan pengambilan keputusan siswa. Ini ada kaitannya dengan high order thinking skill. Silakan Pak, lebih bagus kalau bisa dikaitkan dengan pengalaman dan fakta yang pernah Bapak temukan di lapangan. Oke, baik, terima kasih terkait dengan pengembangan modul pembelajaran ini terkait dengan instrumen asesmen. Ini pengalaman yang pernah saya lakukan. Jadi di dalam menggali apa namanya eh, terkait dengan analisis secara berpikir siswa itu, saya beberapa kali menyiapkan atau menyediakan soal-soal yang menganalisis, ya. Pernah saya kasih seperti ini, Pak, itu di pembelajaran apa namanya terkait dengan apa ya, waktu itu saya juga sudah. Jadi intinya untuk pengembangan itu saya mencoba menyediakan berbagai soal-soal analisis sederhana. Jadi di mana anak-anak itu mencoba untuk menggali berbagai informasi berdasarkan cara pikir mereka sendiri, ya. Jadi menghasilkan satu jawaban, berbagai model jawaban tergantung dari bagaimana mereka menganalisisnya. Kira-kira seperti itu. Baik Pak, kita lanjut lagi. Begini Pak, ini kan ada apa namanya di sekolah itu atau di tugas kita sebagai guru itu kita akan menyusun asesmen Pak. Ada asesmen, ada asesmen formatif, ada sumatif. Nah, di dalam kurikulum Merdeka, penekanan penyusunan asesmen itu adalah pada berbasis high order thinking skill-nya. Ya. Menurut Bapak, bagaimana asesmen tersebut dapat membantu guru dalam menyesuaikan strategi pembelajaran di kelas? Kalau ada contoh dan langkah-langkahnya boleh disampaikan. Bisa diulang, Pak? Oke, baik. Saya ulangi ya. Dalam mendesain sebuah asesmen, apakah di asesmen formatif atau asesmen sumatif, ya, sekarang itu kan ditekankan pada asesmen berbasis HOTS atau High Order Thinking Skill untuk mengevaluasi pemahaman siswa secara real. Nah, bagaimana asesmen tersebut yang berbasis HOTS tadi membantu Bapak sebagai guru
dalam menyesuaikan strategi pembelajaran di kelas. Jika ada contohnya, boleh dijelaskan juga, disampaikan. Baik, kalau terkait dengan penyusunan asesmen yang berbasis soft skill, mungkin apa namanya ini bisa dituangkan oleh guru itu melalui sebuah proyek yang mungkin bisa diselesaikan sedemikian rupa. Jadi lewat proyek tersebut, siswa kemudian akan merasa ditantang ya untuk mencoba menggunakan berbagai model pembelajarannya, analisisnya terkait dengan tema proyek yang sudah ditentukan. Oke, baik Pak Sudrajat. Pertanyaan terakhir. Eh, Bapak boleh membandingkan ya kurikulum Merdeka yang sekarang Bapak terapkan dan implementasinya ya tahun 2013. Kira-kira perbedaan paling mendasar apa yang Bapak alami? Jika ada kelebihan atau kemudian tantangannya di antara kedua kurikulum ini, kalau kelebihan silahkan kalau ada tantangan silahkan disampaikan dan kira-kira seperti apa mengatasi kendala atau tantangannya. Silahkan Pak. Baik, antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Ya. Jadi berbicara tentang tantangan, saya rasa setiap kurikulum yang coba di apa namanya oleh pemerintah ini tentu memiliki tantangan tersendiri. Ya. Jadi tidak itu kurikulum 2013 ataupun kurikulum Merdeka itu menurut saya semuanya punya tantangan tersendiri bagi guru-guru. Ya. Mulai dari kita umpamakan saja seperti sekarang ini di kurikulum Merdeka di mana guru-guru itu banyak dituntut untuk mengadaptasi berbagai model media yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru-guru, ya, khususnya guru-guru yang memang eh, punya cara belajar yang masih alami sekali seperti itu. Yang mungkin sebelum-sebelumnya mereka tidak pernah beradaptasi dengan laptop dan lain sebagainya, tapi kemudian tiba-tiba muncul berbagai tuntutan di mana pembelajaran itu harus menggunakan media-media digital, tentu ini menjadi apa namanya tantangan tersendiri bagi guru-guru. Belum lagi terkait dengan apa namanya ya belum meratanya terkait dengan keadaan kondisi internet kita di berbagai daerah yang memungkinkan ini juga menjadi tantangan yang perlu dipecahkan oleh guru itu sendiri sehingga pembelajaran itu tetap benar-benar dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Kira-kira seperti itu. Dan apa namanya, Bapak ini kita dalam keadaan kondisi jaringan yang kurang baik, tapi kita bisa tetap lanjut, alhamdulillah. Ini kita masuk di sesi terakhir, Pak, sesi baca tulis Quran, Pak. Bapak siapkan apa namanya kertas dan spidol, Pak, boleh? Ya Pak. Ini karena jaringannya lagi bermasalah dan lampu padam di sini, Bapak. Pak Sudrajat, saya kasih surat pendek pendek aja ya. Coba Ya. Pak Sudrajat tuliskan surah Al-Kahf ayat 65. Dituliskan Pak ya. Kemudian ditunjukkan ke saya. Al-Kahf ayat
60. Ayat 65, Pak. 65. Al-Kahf ayat 65 ditulis, Pak, dan lalu ditunjukkan ke saya. Sudah, Pak? Sedikit lagi, Pak. Baik. Ini kemungkinan karena faktor cahaya, Pak, pencahayaan sama dengan peserta sebelumnya itu akan agak susah ditunjukkan langsung di layar, tapi kita coba. Tapi andaikan tidak bisa, kita coba dengan cara memfoto dan kemudian Pak Sudrajat tunjukkan ke saya fotonya ya, Iya, dikirim Pak. ke saya. Kirim ke saya foto WhatsApp-nya jika sudah. Sudah Pak, bisa ditunjukin? Oh iya jelas. Ini Pak, saya baca. Oke. Baik Pak Sudrajat, kasih dekat sedikit.
Oke, Pak. Nanti di foto dikirim ke saya ya. Iya, Pak Pak. Sudrajat boleh dibacakan, Pak Sudrajat, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا. صدق الله العظيم. Baik, Pak Sudrajat. Alhamdulillah sudah selesai ujian komprehensif untuk Bapak. Kita alhamdulillah masih bisa bertahan di tengah jaringan yang sudah sangat memburuk ini, Pak Sudrajat. Tadi sempat terputus dan insya Allah kita apa namanya segera akan mendapatkan eh, apa listrik lagi ya. Ini sudah dalam keadaan listrik padam. Saya cuma menggunakan apa namanya internet dari HP. Baik Pak Sudrajat, terima kasih. Bagus apa namanya penampilannya pada Siap, terima siang kasih, Pak. menjelang sore hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.